Rupanya keputusan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam perang Israel melawan Iran sudah melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu masuk dalam operasi yang disebut Midnight Hammer. Operasi Midnight Hammer ini merupakan cara Amerika Serikat mengelabui sebuah orang, yakni untuk mengalihkan perhatian agar jet pengebom B-2 mereka melaksanakan tugas secara leluasa untuk menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, yakni di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Diketahui Midnight Hammer ini dimulai pada Jumat 20 Juni malam saat serangkaian pesawat pengebom lepas landas dari pangkalan militer Missouri. Diketahui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Udara Jenderal Dan Chain yang melakukan tipu daya militer tersebut. Kedua orang tersebut merinci kompleksitas misi pengeboman yang berpusat pada kejutan taktis, yakni pada jumpa pers Pentagon Minggu 22 Juni. Sebagai informasi, lebih dari 125 pesawat Amerika Serikat berpartisipasi dalam misi tersebut, di antaranya jet pengebom, pesawat tempur, puluhan pesawat tanker pengisian bahan bakar, dan berbagai pesawat intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Terkait hal itu, Hegseth menyebut misi tersebut sebagai sebuah keberhasilan yang luar biasa. Sementara itu, menurut pimpinan Pentagon, misi serangan itu memperkuat pencegahan Amerika Serikat. Dilaporkan Iran menggugat Amerika Serikat ke PBB atas serangan pasukannya ke wilayah Teheran. Yakni menuntut Amerika Serikat membayar ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh fasilitas nuklirnya selesai operasi militer Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni. Hal itu dibenarkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, yakni Said Khatibzadeh. Menurut Said, Amerika Serikat wajib memberikan kompensasi atas kerusakan di situs Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sekaligus mengonfirmasi rencana Teheran untuk mengajukan pengaduan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya juga menyebut serangan itu menimbulkan kerusakan berat pada infrastruktur nuklir. Atas hal itu, Iran juga akan menempuh jalur diplomatik dan hukum internasional melalui UN. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari Washington atas agresi yang melanggar norma internasional. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut serangan ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya. Lantas pihaknya menyerukan perlindungan kawanan sipil serta kembalinya jalur diplomasi. Kepala Staf Militer Israel yakni Eyal Zamir membongkar fakta selama perang 12 hari di Iran. Zamir menyatakan selama perang tersebut pasukan komando Tel Aviv melakukan operasi secara rahasia jauh di dalam wilayah Iran. Pernyataan itu disampaikan Eyal Zamir dalam pidatonya pada Rabu 25 Juni. Menurutnya, hal itu dapat menciptakan kebebasan bertindak operasional bagi militer Israel. Hal itu bisa terjadi karena adanya koordinasi tipu daya taktis yang dilakukan Angkatan Udara dan unit komando daratnya. Menurut Zamir, operasi ini belum selesai dan pasukannya saat ini masih waspada. Zamir juga menyatakan masih banyak tantangan yang menanti. Sebagai informasi, kedua negara saling menyatakan kemenangan seusai gencatan senjata tercapai pada Selasa 24 Juni. Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut konflik antara Iran dan Israel telah berakhir. Bahkan Trump menilai perang antara kedua negara itu tak akan saling membalas. Meski demikian, ada kemungkinan konflik akan berlanjut, namun tidak sekarang. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengklaim kemenangan negaranya melawan Israel pada Kamis 26 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan Ali Khamenei dalam pidato perdananya sejak gencatan senjata Iran-Israel yang berlangsung pada Selasa 24 Juni. Menurutnya, Iran telah memberi tamparan keras ke Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Ali Khamenei juga mengakui Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran. Namun, menurutnya serangan pasukan Donald Trump itu tidak mencapai banyak hal. Terkini, Ali Khamenei memperingatkan militer Amerika Serikat
Menurut Khamenei, setiap agresi di masa mendatang terhadap Iran akan menimbulkan kerugian yang besar. Selain itu, Iran memiliki kemampuan yang berpotensi menyerang pangkalan militer utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat merupakan pencapaian yang luar biasa. Khamenei menekankan akan menyerang jika agresi diperbarui seusai Teheran menargetkan pangkalan udara Al-Ubaid di Qatar awal pekan ini. Atas keberaniannya itu, pihaknya yakin bahwa Iran tak akan menyerah ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum keras ke Iran. Trump mengancam akan kembali menyerang Teheran jika negara itu berupaya menghidupkan program pengayaan uranium. Donald Trump menyatakan serangan pasukannya itu nantinya akan lebih kuat dari sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri konferensi pers selesai KTT NATO di Belanda pada Rabu 25 Juni 2025. Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman Trump ini menjadi sinyal jelas Washington, jadi tak akan memberi ruang bebas bagi Iran untuk mengaktifkan kembali ambisi nuklirnya. Pihaknya menyatakan Iran tak akan memiliki bom dan tidak akan melanjutkan produksi nuklir. Meski perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran sudah mereda, mencapai gencatan senjata, namun Trump masih mencurigai aktivitas nuklir Iran. Trump menilai gencatan senjata ini hanya menghentikan perang antara Iran dan Israel, namun bukan berarti menghentikan ambisi nuklir Iran di balik layar. Kendati Trump mengonfirmasi kehancuran 3 fasilitas nuklir Iran, intelijen Amerika Serikat mengklaim bahwa cadangan uranium Iran belum dimusnahkan sepenuhnya. Menteri Pertahanan Prancis yakni Sébastien Lecornu mengumumkan pasukan militernya terlibat dalam perang Israel dan Iran. Meski demikian, Lecornu menekankan militer Prancis tak terlibat dalam aksi ofensif terhadap Iran, namun melakukan tindakan defensif untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Dilansir dari Tribunnews.com, pernyataan Sébastien Lecornu disampaikan pada Kamis 26 Juni 2025. Pihaknya menjelaskan militer Prancis mencegat kurang dari 10 pesawat tak berawak atau drone Iran. Menurutnya, sejumlah drone tersebut dicegat oleh sistem pertahanan udara andalannya. Selain itu, drone Iran lainnya ditembak jatuh menggunakan jet tempur Rafale Prancis selama patroli udara. Lanjut, Menhan Prancis itu menyatakan bahwa sekira 400 rudal balistik dan 1.000 pesawat tak berawak diluncurkan Iran untuk melawan Israel selama perang 12 hari. Terkini Iran dan Israel telah mencapai gencatan senjata yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilaporkan Amerika Serikat meminta peran Prancis untuk menyampaikan ke Iran soal ketentuan gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat. Kabar tersebut terungkap dari seorang sumber diplomatik Prancis pada Rabu 25 Juni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan pelonggaran dalam penegakan sanksi minyak terhadap Iran. Rencana tersebut muncul seusai Trump mendamaikan perang Israel dan Iran. Menurut Trump, Iran pasca perang membutuhkan dana untuk membangun kembali negaranya, sehingga Donald Trump ingin melihat progres pembangunan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO di Den Haag pada Rabu 25 Juni 2025. Trump sangat meyakini bahwa saat ini Iran tak akan mengejar produksi nuklir dalam waktu dekat. Dengan adanya rencana Trump tersebut, ke depannya China dapat melanjutkan pembelian minyak dari Iran. Terkait hal tersebut, utusan khusus Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, membuka suara. Witkoff menyebut pembelian minyak Iran oleh China bukan perubahan kebijakan, melainkan soal isyarat diplomatik. Witkoff juga menyatakan sinyal positif ke China juga diharapkan dapat diterima Iran. Terdapat perbedaan pernyataan antara Presiden Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kehancuran situs nuklir Iran setelah dibom jet Amerika Serikat. Menurut Trump, jet pengebom andalannya itu berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran.
Trump juga menyatakan kerusakan terbesar terjadi jauh di bawah permukaan tanah. Lantas serangan jet pengebom B-2 yang membawa amunisi itu disebut Trump tepat sasaran terhadap target. Sedangkan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tampak ragu saat mengomentari nuklir Iran. Dalam wawancara pada Minggu 22 Juni 2025, pihaknya masih memastikan kerusakan imbas pengeboman jet Amerika Serikat. Pihaknya juga tak menjawab jelas soal persediaan uranium yang diperkaya Iran telah dihancurkan. Sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim telah menjatuhkan 14 bom penghancur bunker GBU-57 dan senjata seberat 13,6 ton di 3 lokasi nuklir Iran. Trump menyebut serangan itu berhasil melenyapkan sejumlah situs nuklir utama Iran, termasuk kompleks Fordo yang berada di dalam pegunungan. Namun bocornya laporan Intel Amerika Serikat menunjukkan sebaliknya. Dilaporkan komponen utama situs tak hancur dan program nuklir Iran hanya tertunda beberapa bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 25 Juni mengisyaratkan kemajuan besar dalam gencatan senjata di Gaza. Menurut Trump, kemajuan di Gaza saat ini sedang dibuat untuk mengakhiri perang antara Hamas dan Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Trump seusai dirinya sukses melakukan gencatan senjata antara Israel dan Iran pada Selasa 24 Juni. Atas kemajuan tersebut, Trump mengaku optimis gencatan senjata akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, ini merupakan kabar yang sangat baik. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka suara. Netanyahu menyarankan perang yang sempat berkecamuk antara Israel dan Iran ini dapat membantu mengakhiri konflik Gaza. Sementara itu, mediator utama dalam perang Gaza, yakni Qatar, juga menyatakan akan melakukan dorongan baru untuk gencatan senjata. Hal senada disampaikan pejabat Hamas, yakni Taher al-Nunu. Menurutnya, komunikasi dengan para mediator di Mesir dan Qatar semakin intensif. Meski demikian, pihaknya memperingatkan kelompok tersebut belum menerima usulan baru untuk mengakhiri perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.